ini waktu 3 yang apa? Yang barangkali dilarang untuk melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, as-sadiqin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, hadirin rahimakumullah. Awal pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua, hingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan satu rangkaian ibadah kita kepada Allah sebagai perwujudan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan hal ini menjadi satu sikap istiqomah kita dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, dan mudah-mudahan kita pun bisa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada beliau, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah untuk bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kali ini taklim kita ini melanjutkan daripada pelajaran-pelajaran yang beberapa bulan ini terhenti karena satu kondisi. Namun alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan taklim kita ini, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan dan istiqomah di dalam menuntut ilmu sebagai perwujudan daripada nilai-nilai keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sempat terhenti materi pelajaran kita pada kitab Bulughul Maram yang telah kita kaji beberapa hadis
Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuki hadis ke 151 yang masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Kali ini kita akan masih meneruskan tentang subtema daripada al-mawaqit, waktu-waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa lahu an Uqbah bin Amir Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u as-samsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu az-zahirah hatta tazula asy-syamsu wa hina tatadayyabu asy-syamsu lil ghurubi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-51 150 maksudnya 150 ya, tentang waktu sholat sunnah subuh ya. Kali ini kita akan lanjutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu dan melarang kita menguburkan pada waktu-waktu tertentu juga orang yang meninggal di antara kita. Waktu itu adalah hina. Yang pertama adalah ketika yang kedua ketika saatnya saat mau datangnya sampai tergelincirnya matahari. Wahina tatadayyabu syamsu lil ghurub. Dan yang ketiga ketika matahari mulai condong atau terbenam di barat ya. Ini 3 waktu yang apa? Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya apakah waktu ini termasuk larangan-larangan litahrim, ataukah waktu ini mengandung waktu yang dimakruhkan? Berarti kalau waktunya litahrim
Yang kedua, waktunya dimakruhkan. Dalam arti bahwa jika itu dilaksanakan ya, tidak mencapai kepada derajat keharaman, hanya dimakruhkan. Kemudian persoalan lainnya, apakah yang dimaksud sholat di sini adalah sholatul fardhi, sholat wajib ataupun sholat sunnah? Kemudian apakah ada hikmah di balik pelarangan-pelarangan ini? Saya yakini bahwasanya sesuatu yang terjadi Allah dan nah, itu daripada kandungan-kandungan hadis ini. Sekarang taklil daripada hadis ini. Jadi waktu yang tidak di sini Nabi melarang. Pertama ketika matahari muncul sampai meninggi. Itu nanti ada waktu yang dikatakan sholatul isyraq. Di antara sholat isyraq, di antara matahari terbit kemudian waktu sholat isyraq, disitulah tengah-tengah itu waktu yang dilarang. Memang sedikit, tidak lama itu. Ya. Jadi ada semacam apa? Tasyabbuhul afqar. Nah, di sini makanya ada pendapat makruh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tahrim. Ada dalam sebuah hadis dikatakan bahwa taklil alasan-alasan daripada pelarangan tersebut ya. Yang pertama amma waktu zawal. Jadi ketika mungkin di sini matahari tergelincir pas dengan di ufuk kepala kita. Fali anna fiha tusjaru jahannam. Ketika ini mungkin tidak secara logika ini ya, alasannya tidak secara logika. Wa yuqadu 'alaiha asyaddul inqad. Jadi ketika matahari sedang tergelincir di waktu-waktu tadi itu diharamkan, ya tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Itu karena saat itu api neraka jahanam telah dinyalahkan berbarengannya. Maka ini alasan yang mungkin di luar logika, tapi ini apa? Ini berdasarkan hadis ya. Jadi wa tuftahu abwabuha, dan dibuka pintu-pintu neraka saat itu. Nah, disinilah letak daripada nilai-nilai keimanan kita diuji. Kenapa? Karena dasar pelarangan ini adalah ubudiyah. Artinya apa? Tidak berdasarkan satu logika, ya, satu ta'abbud, bagaimana satu bentuk kepasrahan kita, nilai-nilai keimanan kita. Itu satu. Karena ada hadis ya, dikatakan summa sholli fa inna sholata masyhudah
mahdurah hatta yastaqilla zillu birramhi summa qasir anis shalah fa inna hina idin tusjaru jahannam. Jadi memang dari hadis ini bahwasanya ya, ada waktu-waktu yang di saat itu matahari sedang tergelincir, itu apa? Ada sedikit waktu yang di apa? Yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Sholat di sini adalah sholatul nawafil, ya. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal hikmah minan nahyi anis shalah inda tulu'i syamsi wa ghurubiha. Kalau tadi ketika zawal, ya. Ketika zawal, kan ada 3 waktu. Jadi ketika zawal, ketika terbit matahari, dan ketika terbenam matahari. Ini waktu 3 yang apa? Yang barangkali dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Hikmah pelarangan daripada sholat di waktu terbitnya matahari maupun terbenamnya ini al-bu'du an musyabbahatil musyrikin, untuk menjauhkan daripada keserupaan perbuatan kaum musyrik. Kenapa? Fa innahum yasjuduna lisyamsi inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Karena orang-orang musyrik itu ketika mereka beribadah menyembah di saat matahari terbenam dan di saat matahari dan di saat matahari terbenam. Itu kebudayaan ibadah daripada makanya untuk menghindari tabu, kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai ya, satu kaum, baik itu dalam tindakan, perbuatan, perkataan, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian daripada apa? Nah, inilah ilatnya, karena budaya kaum musyrikin itu mereka ibadahnya ketika matahari sedang terbit dan matahari mau tenggelam. Jadi kita dilarang apa? Untuk melakukan itu. Ini dari segi apa? Alasan-alasan yang mungkin rasional. Ya, kenapa? Karena sekelompok daripada kaum musyrikin melakukan hal apa? Hal demikian. Nah, itu makanya Nabi dilarang. Kemudian likauni syams inda syurukiha wa gurubiha tatlu'u wa taqrub baina qarna syaitan. Nah, juga katanya yang kedua bahwasanya ketika matahari terbit maupun terbenam itu saat-saat syaitan bergerak. Nah, ini kita nggak tahu. Jadi syaitan mulai bergerak, mulai menjalankan aksinya itu di saat-saat itu, ya, di saat apa? Matahari terbenam dan di saat matahari apa? Terbit. Itu alasannya. Kemudian ijmamun nafsi wa akhdhu waqti rahatiha. Waktu istirahatnya hatta takbal ba'da inqidai fatratin nahi bi nasyati aksar. Memang waktu setelah kita sholat kemudian matahari terbit, ba'dal asar. Ba'dal asar itu kebanyakan memang kita untuk waktu-waktu istirahat. Jadi sebetulnya di sini apa? Ada kemaslahatan juga untuk orang, ya. Jadi orang jangan selalu beribadah, ada waktu-waktu istirahatnya. Nah, ini ya hikmah daripada taklil tersebut, ya. Karena jiwa kita ini kalau diporsil katakanlah untuk ibadah setiap saat, itu pasti akan mengalami kejemuan
kebosanan. Ada waktu-waktu istirahat. Makanya kata Rasulullah, dalam diri kamu ada hak, mata memiliki hak, kemudian tangan memiliki hak. Nah, ini diharapkan memang agar kita proporsional dalam melakukan suatu ibadah. Ya, jadi jangan apa? Jangan setiap saat tanpa berhenti kita ibadah terus, itu pun apa? Kurang baik, karena tubuh perlu adanya satu apa? Satu istirahat. Nah, itu beberapa hikmah, ya beberapa ilat daripada diharamkannya waktu-waktu tadi. Memang kita terkadang tidak mengukur, ya tidak mengukur daripada waktu-waktu itu. Karena apa? Karena memang waktunya sedikit sekali, paling 5 menit. Makanya kalau diperkirakan ketika matahari terbit, kemudian nanti beberapa menit itu boleh diperintahkan sholatul isyraq, ya. Nah, itu di waktu itulah, ya, di waktu itu. Makanya kita ketika matahari baru muncul, jangan langsung kita sholat isyraq. Nanti tunggu beberapa saat baru kita melaksanakan sholatul isyraq. Kalau sekarang sudah enak, di zaman sekarang sudah ada apa? Sudah timingnya, ada waktunya, ya. Zuhur kapan, kemudian asar kapan, kemudian sholat isyraq kapan, enak. Ya. Tetapi kalau misalkan di suatu daerah yang tidak kita dapati, ya, misalkan antara matahari terbit, mulai terbit banget ya, mulai meninggi. Nah, itu ada waktu jeda sekitar mungkin 5 atau 15 menit. Itu waktu-waktu ya, dan waktu untuk melaksanakan satu sholat. Tapi setelah itu boleh ada waktu-waktu sholat isyraq atau sholat apa? Duha, ya. Nah, jadi yang dikatakan di sini adalah untuk apa? Salat apa? Salat sunnah. Kenapa? Sebuah hadis dikatakan di sini, man adraka minas subhi raqatan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raqatan minal 'ashri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'ashr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat subuh sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subuh, maka dia telah mendapatkan subuh. Jadi misalkan katakan kita sholat, ya. Sholat subuh itu kesiangan, ya. Nah, lalu ketika kita bangun, ya kita sholat, satu rakaat itu kita masih berada di waktu subuh. Sementara satu rakaatnya itu udah apa? Udah terbit matahari. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa kita sah sholat subuhnya, walaupun antara satu rakaat di waktu subuh, satu rakaatnya ini di lain waktu subuh. Dari hadis ini bisa kita satu ambil kesimpulan bahwa larangan ketiga waktu tadi berarti penekanannya adalah sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena kalau sholat wajib ada hadis seperti ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengatakan siapa yang sholat subuh rakaat di waktu sholat subuh dan satu rakaatnya di luar waktu subuh, maka dia sama saja mendapatkan sholat subuh. Juga siapa saja yang mendapatkan sholat asar satu rakaat di waktu sholat asar dan lainnya di luar waktu sholat asar, maka mendapatkan sholat asarnya. Nah, jadi hadis ini merupakan salah satu daripada apa? Taksis daripada waktu-waktu yang tadi, ya. Jadi penekanannya adalah apa? Adalah sholat. Nah, kemudian
Waktu itu Nabi melaksanakan sholat asar. Ya. Ketika Rasulullah menyelesaikan sholat asarnya, beliau pulang. Setelah pulang ke rumah, dilihat sama Siti Aisyah, Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan setelah sholat asar? Maka sholat lagi. Kata Nabi, aku mau sholat ba'diyah zuhur yang tertinggal. Lalu kata Aisyah, kalau begitu apakah kami boleh melaksanakan seperti yang engkau laksanakan Rasulullah, mengqadha sholat sunnah? Kata Rasulullah, la, tidak. Artinya apa? Rasul tidak membebankan kepada kita. Ya. Kalau sholat sunnah itu, kalau memang kita luput, yang namanya sunnah dilakukan kita mendapatkan pahala, ya ketika kita dilakukan ya tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Tidak ada apa ancaman-ancaman atau barangkali hal-hal yang memberatkan kita. Khawatir apa? Khawatir nanti timbul fitnah, timbul sesuatu yang apa? Yang tidak kita inginkan. Jadi memang kalau waktunya ba'dal asar tidak ada sholat lagi, ya, sholat sunnah. Ya, pernah berbuat demikian, tidak untuk umatnya. Nah, bagaimana kalau waktu hari Jumat? Ya. Apakah waktu-waktu ketika tadi, waktu tergelincirnya matahari itu, boleh kita melaksanakan sholat sunnah di saat Jumat? Kita kan biasanya kalau datang ya, belum azan gitu kan, itu kan saat matahari tergelincir, kita sholat. Di sini ada hadis, wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bisanadin dhaifin wa zada illa yaumal jum'ah. Kecuali apa? Hari Jumat. Hari Jumat kita dibolehkan sunnah tahiyatul masjid meskipun apa? Pada waktu-waktu apa tadi tergelincir. Jadi waktunya apa? Ada pengecualian apa? Di apa? Di hari Jumat. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah muakkadah, ya, yang memang dianjurkan sekali. Ya, ketika kita datang, ya, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi dibolehkan ya, dalam melaksanakan hal-hal yang demikian. Karena ada hadis dikatakan di sini, wa karahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata nisfan nahari illa yaumul jum'ah. Ada pengecualian bahwa Rasulullah membenci sholat di tengah hari kecuali pada hari Jumat, ya. Itu satu pengecualiannya. Kemudian pada hadis yang ke-154, wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw nahari, rawahul khamsah wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Nah, pengecualian yang kedua, hadis dari Jubair bin Mut'im, bahwa Rasulullah wahai bani abdi manaf, la tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang seseorang tawafa bihadzal bait, yang bertawaf di Baitul Haram, wa shalla ayatin sya'a, dan melaksanakan sholat
di waktu mana saja yang dia kehendaki, min lailin aw hari, malam. Di sini riwayat dan di satu pengecualian kembali. Kalau kita beribadah di Masjidil Haram, ya, kita melaksanakan tawaf. Kita tawaf kan kapan saja. Bisa tawaf tengah malam, bisa tawaf misalkan pagi, ba'da subuh. Ya, kadang-kadang kita tawaf ba'da subuh itu selesainya itu apa? Pas di saat matahari terbit. Kalau la tamna'u ahadan tawafa hadzal bait wa shalla ayat sa'atin syah minal laili aw naharin. Jangan kamu larang orang yang melaksanakan tawaf kemudian di waktu yang dimakruhkan. Apa itu yang dimakruhkan? Di saat matahari terbit mulai meninggi, kemudian di saat zawal dan saat matahari terbenam. Memang mungkin kita merasakan, bagi kita yang pernah umroh ataupun haji, ya, bahwa orang ketika sholat di Masjidil Haram kapan saja orang yang tawaf itu waktunya, ya, kapan saja. Ya itu apa? Memang ada hadis, ya, Rasulullah ini melarang, jangan dilarang gitu kalau orang sholat di waktu-waktu yang 3 tadi, ya. Di mana? Di Masjidil Haram, ya. Jadi di sini tentang Masjidil Haram pun mendapatkan apa? Satu taksis, ya. Jadi hadis yang tadi ditaksis dengan apa? Dengan hadis Jubair ibnu Mut'im yang membolehkan kita melaksanakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah tawaf ataupun lainnya di saat waktu-waktu 3 waktu tadi yang apa? Dimakruhkan, ya. Nah itu seputar apa? Seputar waktu daripada apa? Daripada yang dimakruhkan. Seputar ini ada yang ditanyakan Bapak? Nanti akan kita lanjutkan. Sudah Isya ya? Belum? Kalau tidak kita lanjutkan hadis yang ke-156. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi shalah wa fajrun tahrumu fihi shalah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu. Nah, pada hadis yang ke-156 ini, ya, tentang waktu fajar. Mungkin sekali-kali nanti kita apa? Kita cek, kita lihat, ya, waktu fajar itu, waktu fajar, ya. Di sini ada 2, ya. Kata Rasulullah, fajar itu terbagi 2. Fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat. Fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat. Berarti fajarnya fajar apa? Waktu subuh, ya. Dalam istilah fikih ada yang katakan fajarus shadiq wa fajrul kadzib, ya. Artinya ada fajar apa? Fajar kalau dikatakan di sini imsak dalam sholat, ya. Nah, di sini katakan fajar yang mengharamkan makan. Ya, kita kalau masih imsak boleh nggak makan? Boleh, ya. Nah, di sini waktu fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat.
Berarti waktu fajar yang sesungguhnya fajar sholat subuh. Ya, karena di waktu itu kalau bagi orang yang berpuasa haram makan. Nah, kemudian ada fajar yang mengharamkan sholat dan menghalalkan makan. Dikala imsak kita tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Belum waktunya. Ya. Tetapi apa? Tetapi kita boleh nggak makan? Boleh, masih boleh kita makan, masih boleh kita sahur. Ya. Jadi di waktu imsak itu, ya, itu boleh kita makan, tetapi tidak boleh kita sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah. Jadi pengertian hadis ini adalah dua fajar, dua hari ta'am wa tahillu fihi shalah, itu adalah fajar yang sesungguhnya, ya. Kemudian yang kedua, fajrun tahillu fihi shalah wa tahillu wa yuhillu fihi ta'am, fajar yang mengharamkan sholat tapi boleh makan, yaitu di waktu imsak, ya. Nah, ini apa? Ini merupakan kadang-kadang masyarakat awam suka terkecoh, ya. Di saat imsakiyah itu ya udah nggak boleh makan, memang ihtiyatnya seperti itu, ya. Tapi di sini dalam hadis ini ukurannya, ya, kalau dalam kondisi imsakiyah itu boleh kita makan, tidak boleh kita sholat subuh. Tapi nanti kalau fajar yang kedua haram kita makan, boleh kita sholat subuh. Nah, jenis yang tadi yahrumut ta'am wa tahillu fihi shalah innahu yadhhabu mustatilan. Jadi memang nanti ada tanda fajarnya itu, ya. Fajarnya itu benar-benar apa? Ada garis yang lurus. Ini mungkin kalau kita orang awam nggak memperhatikan. Jadi kalau fajar itu ketika imsakiyah itu fajarnya belum begitu terang. Nah, itu namanya fajar apa? Yang boleh makan, nggak boleh sholat. Tapi nanti ketika itu datang yang kedua, itu fajar yang boleh sholat, nggak boleh makan. Artinya fajar yang sesungguhnya telah datang waktu subuhnya. Nah, itu hadis yang ke-156 membedakan antara dua waktu fajar tersebut. Kemudian satu lagi, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihain. Hadis Ibnu Mas'ud ini menyatakan paling afdal perbuatan yaitu sholat pada awal waktunya. Tapi ada hadis mengatakan bahwa baik-baik perbuatan adalah iman kepada Allah. Hadis afdalul a'mal as-sholatu fi waqtiha. Pertama bahwasanya yang dimaksudkan daripada afdalul a'mal imanu billah, sepaling iman perbuatan adalah iman kepada Allah, itu adalah amaliyatul qulub, ya, amaliyah qulub, perbuatan hati. Kalau hadis dari Ibnu Mas'ud afdalul a'mal fi awwali waqtiha, itu adalah amaliyatul badaniyah. Makanya banyak lagi dalam hadis dikatakan, misalkan Rasulullah itu ketika ditanyakan, orang bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan apa yang paling afdol, Rasulullah menjawab berdasarkan mungkin kriteria daripada orang itu sendiri. Katakanlah orang kaya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling afdol? Dijawab oleh Rasulullah, as-shadaqah. Buat sugesti seseorang melaksanakan perbuatan, karena dia orang kaya, perbuatan
perbuatan yang paling utama adalah sedekah. Ini membuat satu motivasi orang untuk apa? Beramal ibadah. Ada lagi datang kepada Rasulullah orang yang kuat, ya, badannya kotor, ya. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Dijawab, al-jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah adalah yang paling afdal. Kriterianya. Jadi Rasulullah menjawab satu pertanyaan yang memang pertanyaan itu benar-benar bermanfaat untuk orang yang bertanya. Jangan misalkan ada orang miskin bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling afdal? As-shadaqah. Lah bingung orang miskin, ya. Ditanya, ya, paling afdal itu apa? Sedekah. Sementara dia orang miskin. Ya. Jadi memang ada apa? Ada kriteria Rasulullah memberikan sugesti kepada seseorang. Sudah waktu ya? Sudah. Nah, itu seputar daripada amalan-amalan yang apa? Yang di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Bapak, kita akan lanjutkan nanti pada babul azan. Nanti di pertemuan yang datang akan bahas tentang apa? Tentang azan. Ya. Karena kita sudah memasuki kitabus shalah, ya. Bab waktu sudah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan pembahasan tentang babul azan. Saya kira demikian. Ada yang ingin tanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak kita cukupkan karena sudah datang waktu isya. Mari kita tutup taklim kita ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan buat kita dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah fi hadrat Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa'fu 'anna ya karim wa bihamdika wa bisirril Fatihah ya barjaham ya kasifal gham ya maliki ya dafir qadai Allah ya dafir qadai Rahman ya dafir qadai Rahim da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.